Terima kasih kesempatan yang diberikan ini bagus sekali, Bapak Ibu. Saya di sini ingin bicara bahwa komunikasi adalah jiwa dari segala macam disiplin ilmu. Karena tanpa komunikasi yang baik, maka permasalahan yang ada dan berkembang, apalagi yang terkait dengan kontra antar pihak, itu akan semakin melebar, akan semakin meluas. Kita apalagi pada saat ini masuk pada dunia yang kita sebut dengan Internet of Things. Kita juga mesti paham bahwa apa yang berkembang di dalam media sosial, bahkan mungkin juga WA, Facebook, dan lain sebagainya, belum tentu itu adalah hal yang bermanfaat dan itu benar adanya. Sekarang ini berkembang apa yang kita kenal dengan post-truth. Post-truth itu adalah suatu bentuk komunikasi yang ibaratnya itu adalah suatu hal yang belum tentu benar, tetapi dibuat seolah itu adalah hal yang benar gitu, dan hal yang baik dan hal yang patut dipercaya. Itu bahaya sekali, Bapak dan Ibu. Karena apa? Kalau itu berkembang, lalu kemudian orang percaya suatu hal yang mungkin bisa mendegradasi keyakinan kita sebagai bangsa. Apalagi kita ini kan punya ideologi ya, Pancasila, lalu kita hidup di dalam NKRI. Keutuhan itu bisa terpenggal-penggal dengan adanya post-truth tersebut. Misalnya saja tumbuh berkembang radikalisme dalam dunia maya. Beberapa ahli sudah mengupayakan ada deradikalisasi dalam dunia maya. Itu bagus sekali supaya jangan terus berkembang ada radikalisme di dalam dunia maya. Komunikasi ini adalah suatu hal yang sangat penting di dalam hidup bernegara. Jadi komunikasi ini bukan hanya kita bicara di dalam masyarakat saja, tetapi juga antar lembaga, antar departemen di dalam negara kita. Kadangkala satu dan lain kementerian dan lembaga itu tidak nyambung ya, dan mungkin semua itu dilakukan dengan ego sektoral. Hal ini juga membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya koordinasi yang baik, komunikasi yang baik itu sangat membantu secara efektif agar bangsa ini benar-benar utuh menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan terjaga baik pertahanan maupun keamanannya. Karena kuatnya dorongan bagi mereka yang punya kepentingan untuk memenangkan kelompoknya dan mengalahkan kelompok yang lain, yang tentu ini bisa kita lihat dalam konteks intoleransi itu sangat berbahaya. Sebab apa? Karena mereka begitu kuat di medsos ya, fitnah, hoax, dan hal-hal yang berbau post-truth itu tanpa literasi yang baik, itu orang akan termakan. Dan ketika seseorang itu termakan dengan isu-isu bohong, isu-isu hoax, lalu kemudian punya semangat untuk memusuhi pemerintah yang sah ya, saya rasa itu juga akan merusak keamanan dan pertahanan negara kita. Kita perlu hidup di dalam tatanan yang baik. Oleh karenanya juga koordinasi antar lembaga juga harus terlaksana sebaik-baiknya. Juga masyarakat harus meningkatkan literasi mereka ketika mereka membaca sumber-sumber yang dilepas di dalam media sosial, media massa ya. Karena kalau sampai hari ini tentu kita melihat ya, masyarakat kita harus akui bahwa sebenarnya masyarakat kita itu bukan masyarakat pembaca. Jadi kalau disuruh baca hal yang benar, hal yang baik, itu pasti ada keraguan dan ada rasa malas.
lebih suka melihat seperti orang bicara live ya, atau dalam hal ini menyaksikan tontonan yang menyuarakan intoleransi dan lain sebagainya, memenangkan kelompoknya dan mengiyakan, mengatakan benar apa yang disampaikan oleh pihak yang belum tentu benar tersebut. Ini bahaya sekali. Jadi sebaiknya mari kita bersama perangi hoax, perangi post-truth, dan juga kita harus kembangkan, tingkatkan kecerdasan kita di dalam membaca, melihat apa yang kita saksikan. Literasi yang baik itu akan menjadikan bangsa ini akan semakin harmonis. Sebenarnya kalau ditanya tanggung jawab siapa, itu tanggung jawab kita semua, karena kita sebagai bangsa harus setia kepada negara kita. Nah, tetapi kalau di dalam bungkus kinerja, tentu saja apabila kita ditanya soal berita, ya kantor beritanya, medianya apa? Misalnya, apakah media tersebut pimpinannya juga memiliki satu visi misi yang baik untuk bernegara atau tidak? Karena itu semua juga saling berkaitan. Apabila pemilik modalnya tidak memiliki satu rasa loyalitas kepada negara Indonesia, lalu kemudian memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang intoleran, radikal, saya rasa mungkin ya sama saja, kita tidak bisa menyalahkan juga kepada jurnalisnya. Lalu kemudian tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu Kominfo. Menkominfo itu harus mengatur semua gerak-gerik atau apapun aktivitas daripada media yang ada di negara ini. Karena bagaimanapun ke depan ataupun hari ini, nasib negara kita juga ditentukan salah satunya sebagai pilar adalah media. Kalau dari undang-undangnya sih saya rasa sudah cukup. Tetapi bagaimana implementasinya dan pemahamannya? Sekarang begini, ada undang-undang ITE. Lalu kemudian ada pelanggaran. Sudah jelas itu pelanggaran. Ini mohon maaf saya harus mengkritisi. Mungkin di tingkat Polres, di kepolisian, bagi orangnya yang ada di situ yang menyelidiki kurang paham terhadap undang-undang ITE bisa saja, atau kurang tegas. Itu juga akhirnya membatasi ketegasan untuk melarang, bahkan memberikan punishment terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi menurut saya pemahaman terhadap undang-undang, lalu kemudian regulasi yang terkait dengan komunikasi, terkait dengan ITE, terkait dengan media sosial dan lain sebagainya, itu harus dimiliki oleh seluruh pemangku kebijakan dari atas sampai bawah. Andai kata salah satu saja tidak paham, maka itu akan stuck pada tingkat tersebut sehingga itu tidak akan diatasi dengan baik. Kalau saya lihat, kalau sampai kita lihat bagaimana pemerintah itu seperti ya maaf agak sedikit pembiaran terhadap hoax, post-truth, bahkan hal-hal yang berkelindan di antara kita, yang hal yang tidak benar dianggap benar gitu ya, suatu pembenaran terhadap yang tidak benar itu tiap hari terjadi di mana-mana. Itu menurut saya hoax ke depan akan semakin liar. Hoax ke depan akan semakin berkembang. Ini perlu adanya ketegasan. Tadi saya bilang bahwa harus ada pemahaman terhadap undang-undang dari atas sampai bawah. Kalau undang-undangnya saja itu belum dibaca, tidak paham, lalu bagaimana mau menghukum pihak-pihak yang melakukan pelanggaran karena tidak paham. Nah, oleh karenanya, menurut pandangan saya kepada Menkominfo
harus semakin jeli melihat pelanggaran-pelanggaran yang ada. Bahkan di kantor Menkominfo sendiri, jangan sampai berkembang itu hoax. Bagi saya, komunikasi adalah suatu hal yang penting. Komunikasi adalah jiwa dari keutuhan bangsa. Tanpa komunikasi yang baik, saling bahu-membahu di dalam mendukung keberhasilan negara kita menjadi negara maju, bahkan juga memiliki satu kemampuan di dalam menghadapi ancaman-ancaman ke depan, baik itu ancaman yang sifatnya asimetrik, ancaman hibrida. Tentu saja kita harus memiliki pemahaman, pengetahuan, komunikasi dengan literasi yang baik. Demikian dari saya, Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.